Sergei Semyonov menyebut ini fase pra-peluncuran dan ada alasannya semua berkembang sangat dinamis. Baru kemarin kami mengubah sesuatu yang selama berbulan-bulan dianggap final. Ini berkaitan dengan spesifikasi teknis Nova 2, kapal udara kami. Kapal udara bervolume 2000 meter kubik ini akan selesai akhir tahun. Desain dan solusi teknisnya sudah matang. Tapi setelah libur tahun baru, tim kembali dengan pertanyaan, mengapa begini? Mari kita ubah. Sebelum tahun baru kami bertemu beberapa calon pengguna yang sudah lama tertarik menggunakan kapal udara untuk bisnis mereka. Mereka menunjukkan materi promosi dan bilang, kalau kalian membuat kapal udara, kami butuh yang seperti ini. Kami langsung paham program pengembangan perlu disesuaikan. Saat ini kami sedang menyelesaikan presentasi yang sudah direvisi. Bentuk finalnya mulai terlihat jelas. Yang menarik, mereka ingin mengangkut kontainer dari China ke Rusia, terutama kawasan Moskow. Semuanya sudah diperhitungkan matang, dari volume kargo, kepadatan, hingga biaya. Bahkan mereka sudah merancang kontainer khususnya. Kelompok lain membutuhkannya untuk proyek infrastruktur jarak jauh. Mereka perlu mengangkut tian-tian di wilayah tengah negeri. Tim mereka sudah menyiapkan detail teknis lengkap, dari berat, ukuran, sampai titik angkat. Semua ini masuk dalam perhitungan kami. Sektor pariwisata juga menjanjikan. Permintaan datang dari tengah negeri. Arus wisata melonjak pesat belakangan ini. Wajar saja dengan adanya sanksi dan pembatasan perjalanan luar negeri, ditambah keindahan alam kita dan perubahan kebijakan yang mendukung. Minatnya luar biasa. Divisi komersial kami yang dipimpin Viktor Vasilovich Morozov sedang berkomunikasi dengan calon klien pariwisata ini. Kata dia ke saya, Feda, proyek crowd investment ini sudah worth it hanya dari sektor pariwisata saja, karena permintaannya. Seperti di Jerman, mereka bisa balik modal dari bisnis ini. Kalau kita bisa menyelesaikan proyek pariwisata ini saja dengan crowd investing, investasinya sudah tertutup. Semua masukan baru ini mengubah beberapa hal. Yang jadi pertanyaan semua orang, termasuk saya, kapan tahap pra-peluncuran ini selesai? Awalnya bicara 2,5 juta lalu 1 juta, sekarang diam. Waktu kami sebut angka 2,5 juta, kami paham jumlah ini diperlukan untuk menutup semua kebutuhan dan operasional untuk beberapa waktu. Sepertinya akan tetap begitu. Sebelum terkumpul, kami belum akan keluar dari tahap pra-peluncuran. Ini jadi deadline untuk menyelesaikan semua masalah dan mengumumkan posisi final kami. Kapan ini terjadi? Sepertinya sebentar lagi. Di dashboard kami sudah mendekati 2 juta dolar. Tinggal 500.000 lagi. Dari rata-rata bulanan sebelumnya, kami bisa perkirakan kapan targetnya tercapai. Tim kami terus bertambah. Sekarang sudah lebih dari 30 orang, sekitar 34-35. Kami mengurangi staf administratif dan menambah tim teknis. Ada tambahan desainer kelistrikan. Awalnya kami pikir Institut Penerbangan Moskow bisa menangani ini, tapi setelah berdiskusi kami putuskan lebih praktis merekrut tim sendiri.
Kami merekrut 2 spesialis yang akan membuat dokumentasi teknis untuk sistem kelistrikan dan komponennya. Ini bagian yang sangat penting. Kami beruntung mendapat 2 ahli yang sangat kompeten. Mereka bergabung tepat sebelum tahun baru. Kami juga merekrut seorang ahli perhitungan yang handal. Untuk kapal udara 2000 meter kubik ini, ada pertanyaan besar soal baling-baling. Jenis apa yang akan digunakan dan dari mana mendapatkannya? Memang kapal udara ini bagus, ramah lingkungan, dan ekonomis. Tapi dengan efisiensi mesin sekitar 30%, ditambah efisiensi transmisi, lalu dikombinasi dengan efisiensi baling-baling yang tidak selaras. Mesin ini dibuat untuk baling-baling tertentu, tapi kami perlu menurunkan putaran dengan transmisi dan memilih baling berbeda. Semuanya tidak selaras. Tidak ada yang pernah membuat baling-baling untuk putaran seperti ini. Akibatnya baling-baling malah menghilangkan semua efisiensinya. Banyak pembuat kapal udara menghadapi masalah ini. Entah ini baik atau buruk, tapi produksi baling-baling dalam negeri terbatas dan yang dari luar sulit didapat. Yang tersedia pun tidak terlalu cocok, jadi kami mulai menghitung dan merancang baling-baling sendiri. Kami merekrut seorang ahli perhitungan baling-baling yang sangat kompeten. Akan ada baling-baling berducted fan, mungkin dengan material khusus. Kalau kami bisa menguasai proses desain dan produksinya, ini akan jadi pencapaian luar biasa. Kami sedang fokus mengembangkan branding perusahaan. Kita punya proyek kapal udara generasi baru. Ini adalah proyek investasi yang dikelola Solar Group. Semua materi marketing yang sekarang dikembangkan dan dipublikasikan di internet yang Anda lihat di kontak, di Telegram, dan lainnya, semua itu terkait proyek dan aktivitas Solar Group. Sedangkan perusahaan produksi kami, Aeronova, akan punya branding tersendiri. Website perusahaan akan segera diluncurkan. Soal segera ini, ingat kapan website Sovelmash muncul? Yang jelas kami sedang mengerjakan ini, mengembangkan branding dan konsepnya. Tantangannya, banyak staf Solar Group yang terlibat di Aeronova. Jadi sulit memisahkan keduanya bahkan dalam pikiran. Tapi kami berusaha. Sebentar lagi, Aeronova akan punya identitas sendiri. Dan semua akan lebih memahami apa yang sedang terjadi.